Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya dan tunduk terhadap aturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah syaitan. Mereka menyembah namun salah tujuan. Kita dan mereka sama-sama ibadah, bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, al-haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil atau menyembah tauhid yang tidak layak untuk disembah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibanding kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah tasla narul hamim. Artinya rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki api yang sangat panas atau neraka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jawzi bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku mendengar firman Allah dalam Al-Quran yang artinya rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki neraka yang sangat panas, itulah yang membuatku menangis." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah tujuan, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya. Dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Saudaraku semua muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari hal ini sudah selayaknya kita bersyukur. Allah jadikan kita orang mukmin padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah memiliki modal iman. Tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Maksud dari ayat tersebut, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
artinya dia siap bertemu Allah dengan membawa bekal amal yang diterima. Hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, itulah amal yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. Benar niatnya, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah, benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dan dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak, karena salah prakteknya kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah hingga mereka berdoa, Allahumma amitna ala al-islam wa ala sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikannya sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri sekalian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.